Saudaraku yang terkasih, ada ungkapan yang bilang begini, jalan ke atas adalah jalan ke bawah. Apa maksud kalimat ini? Ada firman Tuhan yang membantu kita untuk bisa mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Mari kita berdoa. Tuhan, singkapkan kebenaran-Mu untuk kami lakukan. Jangan biarkan kami berjalan dalam kesalahan, sebab itu menuju kami kepada kebinasaan. Tapi kami rindu diterangi firman yang menuntun kami pada jalan kebenaran dan kehidupan itu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam ayatnya yang kelima dan keenam dari 1 Petrus pasal 5, firman Tuhan di sana tertulis demikian. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudaraku yang terkasih, jelas kata firman Tuhan, Allah benci mereka yang sombong. Allah benci mereka yang congkak. Bisa dibayangkan saudara-saudaraku kalau itu ada pada gembala. Gembala yang sombong, gembala yang congkak. Siapa yang akan menjatuhkannya? Jelas kata firman Tuhan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itulah yang saya katakan di awal tadi. Jalan menuju ke atas adalah jalan ke bawah. Ketika kita memiliki kerendahan hati, disitulah kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Tapi di saat kita tinggi hati, disitulah Tuhan rendahkan diri kita. Kita mau pilih jadi apa, saudara-saudaraku? Hari ini kita diingatkan pada siapa diri kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga kita harus mencerminkan sifat dari Allah yang kita sembah. Di dalamnya Allah yang penuh kasih. Kasih itu tercermin lewat kerendahan hati. Kasih tidak sombong. Orang yang sombong pasti akan meremehkan yang lain. Orang yang sombong pasti tidak akan menganggap orang lain sebagai bagian dari kehidupannya. Dia selalu menganggap dirinya yang utama. Pasti mengabaikan yang lain. Tapi dalam kerendahan hati, kita lihat kepasrahan. Firman berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Kamu ditinggikan. Saudaraku, untuk ditinggikan, kita tidak harus meninggikan diri. Sebaliknya, kalau kita gunakan cara kesombongan, memamerkan segala sesuatu, hanya untuk supaya nama kita tinggi di hadapan orang, di saat itulah firman katakan, Allah menentang orang yang congkak. Betapa sedihnya kalau kita kemudian bermusuhan dengan Tuhan karena kesombongan di dalam diri kita. Mari rendahkan hati kita. Belajar seperti Kristus. Karena dengan kerendahan hati kita belajar berserah kepada Tuhan. Sabda Tuhan berkata, miskin di hadapan Tuhan berbahagia. Miskin di hadapan Tuhan bisa dimaknai berserah kepada Tuhan. Pasrah pada Tuhan. Merendahkan hati, meminta petunjuk pada Tuhan. Biarlah hati kita terbuka bagi pekerjaan Roh Kudus untuk mengajarkan kita tidak memiliki hati yang sombong, hati yang congkak, tapi kita memiliki kerendahan hati. Tuhan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari hati kami untuk memiliki kerendahan hati. Jangan biarkan di hati kami tersimpan sesuatu yang pada akhirnya membawa kami pada kesombongan rohani. Dan sifat itu tidak jadi berkat bagi semua orang. Kami pun para gembala yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan kawanan domba. Biar kami memiliki kerendahan hati. Sehingga kami memiliki kepekaan
dan kepedulian kepada kawanan domba yang Tuhan percayakan kami gembalakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh wajib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersaing.